Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan rangkuman kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mendapat izin untuk berperang. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Kaum muslimin belum dapat hidup tenang selama masih dapat gangguan dari luar Madinah, terutama dari kota Mekah, yaitu dari kaum musyrikin. Situasi ini membuat pemimpin Madinah, yaitu Nabi Muhammad SAW, membuat penjagaan yang ketat terhadap kota Madinah. Demi keselamatan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan kaum muslimin untuk berperang melawan kaum musyrikin yang disebut jihad fisabilillah. Pasca hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, kaum musyrikin yang di Mekah merasa sakit hati dan dendam kepada kaum muslimin. Kaum musyrikin sangat tidak suka dengan kaum muslimin yang kini hidup tenang dan nyaman di Madinah. Oleh sebab itu, kaum musyrikin pun mencari berbagai cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Terbersitlah ide di kepala kaum musyrikin untuk menghasut calon pemimpin Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay, yang berasal dari suku Khazraj. Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafik. Di depan Rasulullah dia berbaik-baik hati, sedangkan dia di belakang mengkhianati. Kaum musyrikin Quraisy pun mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay. Inti surat tersebut adalah mengajak Abdullah bin Ubay beserta pengikutnya untuk bergabung di pihak mereka. Salah satu dari mereka membacakan isi surat tersebut. Sesungguhnya, kalian telah berbaik hati telah menampung dari orang-orang negeri kami. Demi Allah, kami akan memerangi mereka jika kalian tidak mengusir mereka. Atau biarkan kami mendatangi wilayah kalian dengan membawa pasukan dan kami habisi kalian semua, serta menawan keluarga kalian. Dan Abdullah bin Ubay sebenarnya sangat tertarik dengan ajakan tersebut. Apalagi dia masih sangat menyimpan dendam terhadap Rasulullah yang menurutnya telah merampas kedudukannya di Madinah. Belum sampai Abdullah dan pengikutnya menyusun rencana jahat, Rasulullah telah mengetahui isi surat dari kaum musyrikin tersebut. Kemudian Rasulullah pun menemui Abdullah di kediamannya. Rasulullah pun berkata kepada Abdullah bin Ubay, "Sesungguhnya kaum musyrikin itu telah menghasut kalian semua. Ada satu hal yang perlu diingat. Jika kalian ingin melakukan hal buruk kepada kami, sama halnya kalian menyerang saudara kalian sendiri di Madinah." Mendengar perkataan dari Rasulullah tersebut, Abdullah bin Ubay pun mengurungkan niatnya. Lagi pula untuk saat ini dia tidak memiliki kekuatan yang besar. Pengikutnya pun hanya segelintir orang. Namun Abdullah pun tetap menjalin hubungan baik dengan kaum musyrikin Mekah jika suatu saat ada peluang untuk menyerang Rasulullah. Suatu hari ada kaum Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz berkeinginan melaksanakan umroh karena sangat rindu beribadah di Baitullah. Maka dia pun menginap di rumah saudaranya yang masih musyrikin, yaitu Umayyah bin Khalaf, atau biasa dipanggil Sofyan. Mereka berdua adalah kawan lama yang akrab. Sa'ad pun berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, berilah aku perlindungan, karena aku sangat rindu beribadah di Ka'bah." Sahabatnya pun menjawab, "Baiklah, aku akan melindungimu. Tapi sebaiknya kita jangan bertemu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy." Kemudian mereka berdua mendatangi Ka'bah di siang hari. Ketika matahari sedang bersinar terik, tiba-tiba mereka di sekitar Ka'bah berpapasan dengan Abu Jahal.
Kemudian Abu Jahal pun bertanya, "Hai Sofyan, siapa temanmu yang kau bawa ini? Karena wajahnya tampak asing bagiku." Dan Sofyan pun menjawab, "Dia adalah seorang Ansor yang ingin beribadah di sekeliling Ka'bah." Abu Jahal pun dengan nada tinggi berkata, "Hah, kaum Ansor? Apa aku tidak salah dengar?" Abu Jahal sangat tidak senang melihat kehadiran Sa'ad bin Mu'adz datang bersama Sofyan. Kemudian Abu Jahal pun berkata lagi, "Wahai Sa'ad, sebenarnya kalian semua itu bisa berkeliling dan beribadah di Ka'bah dengan tenang. Tapi bodohnya kalian itu selalu melindungi orang-orang yang berusaha mengubah agama nenek moyang kami. Bahkan kalian menampung dan melindunginya dengan aman. Maka kamu tidak akan bisa meninggalkan Mekah dengan selamat." Awalnya Sa'ad pun tidak mau menanggapi perkataan Abu Jahal yang sangat menyakiti hati. Namun kali ini dia harus melindungi umat Islam yang sangat tertindas. Kemudian Sa'ad pun berkata, "Demi Allah, jika engkau menghalangi ibadahku, maka ketika kalian berdagang melewati kota Madinah, maka kami pun akan mengganggumu." Ancaman kaum musyrikin Mekah pun terus berlanjut, bahkan semakin terang-terangan. Mereka mengutus seseorang ke Madinah untuk menyampaikan pesan, "Janganlah kalian berbangga diri meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan di Madinah. Kami akan mendatangi rumah-rumah kalian dan menghancurkan rumah kalian dan apa saja yang kalian miliki." Dan ancaman itu pun ditanggapi dengan serius oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun yakin bahwa kaum musyrikin di Mekah telah mempersiapkan diri untuk berperang. Situasi ini membuat beliau khawatir di malam hari. Aisyah yang menemani Rasulullah di malam itu dapat melihat kekhawatiran di wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata, "Sebaiknya ada seorang yang sangat soleh yang berjaga di malam ini di Madinah." Rasulullah terkejut tiba-tiba mendengar suara dari luar rumah. Lalu Rasulullah pun bertanya dari balik dinding. Rasulullah pun bertanya, "Siapa itu?" Dan di balik dinding itu pun menjawab, "Saya ya Rasulullah, Sa'ad." Rasulullah pun bertanya kembali, "Apa yang engkau lakukan, wahai Sa'ad?" Sa'ad pun menjawab, "Saya khawatir akan keselamatanmu, wahai Rasulullah. Untuk itu saya datang untuk menjagamu ya Rasulullah." Rasulullah pun sangat terharu mendengar jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah pun mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Rasulullah pun bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Penjagaan terhadap Rasulullah diteruskan kembali di malam-malam berikutnya, hingga berakhir dan turunnya surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, "Allah memelihara kamu dari gangguan manusia." Kemudian Rasulullah pun berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kalian boleh pergi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjagaku dari gangguan manusia." Namun teror kaum muslimin terus-menerus dilancarkan. Melalui piagam Madinah yang telah disepakati sebelumnya, semua penduduk berkewajiban saling membantu apabila salah satu kelompok diserang musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cinta damai tidak melakukan peperangan sebelum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang dengan situasi kota yang sangat mencekam dan serangan kaum musyrikin dari luar yang semakin gencar, Rasulullah pun mempersiapkan kaum muslimin untuk menghadapi musuh. Kemudian Allah pun mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39, yang berbunyi, "Telah diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka." Walaupun izin berperang sudah turun,
Rasulullah pun tidak langsung menyerang ke kota Mekah. Beliau lebih suka berdamai daripada berperang. Kemudian Rasulullah pun membuat perjanjian dengan para kabilah yang berdagang melewati jalur Madinah untuk tidak saling menyerang. Kedua mengirimkan ekspedisi untuk melakukan pengintaian di jalur perdagangan yang dilewati oleh kaum musyrikin di Mekah, yang mana mereka dulu pernah merampas harta kaum muslimin ketika mereka berhijrah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika kaum muslimin diizinkan untuk berperang. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.